pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sekarang ini kita berkumpul di acara talk show untuk memperingati World Heart Day 2025 yang dihadiri dengan dua narasumber kita. Ada Dr. Bagus, spesialis jantung pembuluh darah. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Dan juga ada tamu spesial kita ada Dr. Florentina Sitamurti atau dipanggil dengan Dr. Sita. Baik, di pagi hari ini kita akan berkumpul untuk ngobrol bareng di talk show dalam rangka World Heart Day 2025. Apa sih itu World Heart Day 2025? World Heart Day 2025 adalah sebuah inisiatif global dari World Heart Federation untuk meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya penyakit kardiovaskular yang ternyata masih menjadi ancaman kematian nomor 1 di dunia. Nah, padahal untuk penyakit kardiovaskular ini bisa sangat dicegah, betul ya dok ya? Nah, apalagi kalau kita tahu apa itu tanda-tandanya dari awal. Nah, ngobrol bareng pagi ini kita akan dimulai dengan presentasi dan edukasi dari Dr. Bagus, spesialis jantung pembuluh darah, dan juga nanti akan dilanjutkan sharing pengalaman dan experience dari Dr. Sita. Jadi dokter itu juga manusia ya dok ya, jadi bisa merasakan apalagi kalau kita dokter itu kita harus dituntut untuk lebih awareness. Dan beliau memiliki experience terkait dengan irama jantung seperti itu. Nah, tema dari World Heart Day 2025 ini adalah Don't Miss a Beat. Jadi jangan sampai terlewatkan 1 detik pun tentang irama jantung kita. Baik, tanpa panjang-panjang lagi, karena setiap detik dan setiap detak itu berharga, let's stop the heart and let's be smart. Nah, untuk pertama kali kita akan memperkenalkan narasumber kita adalah Dr. Bagus, spesialis jantung pembuluh darah. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Dr. Hanum. Sehat. Iya, sehat. Agak deg-degan dok saya. Gak apa-apa, standarnya masih ada jantung. Oh, masih ada jantung ya dok ya. Baik. Nah, dokter, untuk tema World Heart Day ini kan Don't Miss a Beat. Mungkin ada sedikit opening speech dulu dok terkait Don't Miss a Beat ini. Ya, oke. Terima kasih Dr. Hanum, Dr. Sita. Ya, jadi sobat Senopati, tema untuk peringatan Hari Kesehatan Jantung Sedunia tahun ini adalah Don't Miss a Beat ya. Jadi memang kita lebih aware, lebih apa sih aware? Sadar. Jadi lebih sadar ya, lebih sadar mengenai beberapa hal yang penting ya. Salah satunya adalah dari irama jantung ini ya. Jadi irama jantung ini merupakan salah satu kelainan yang ada di penyakit jantung dan pembuluh darah. Selain penyakit jantung koroner dan juga penyakit akibat gagal jantung. Nah, dengan slogan ini Don't Miss a Beat, kita berusaha untuk meningkatkan awareness, kewaspadaan masyarakat tentang bagaimana cara kita untuk tetap memelihara kesehatan jantung kita, terutama dengan memelihara dan mendeteksi apakah ada kelainan jantung di diri kita sendiri. Gitu dong. Oke, baik. Jadi dimulai dari bagaimana kita mengenali, kemudian mendeteksi diri sendiri ya dok ya. Nah, baru take an action gitu ya dok ya. Yes. Baik. Nah, kita mengundang Dr. Bagus, spesialis jantung pembuluh darah ini karena beliau sudah sangat expert dan bahkan menjadi pembicara di event nasional maupun internasional, dan juga tentunya berpraktek di RSUD Panembahan Senopati Bantul di Polikardio ya dok, di Poli Jantung ya. Baik. Untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Bagus tentang materi apa sih irama jantung dan bagaimana sih pentingnya kita mengetahui irama jantung kita. Nah, mari kita berikan waktu dan tempat untuk ya. Terima kasih Dr. Hanum ya sekali lagi. Jadi sebelum kita berbicara tentang irama jantung yang bermasalah, maka kita bicara dulu tentang irama jantung yang normal. Jadi manusia itu mempunyai generator listrik yang kita sebut dengan NSA atau nodus sinoatrialis. Dia letaknya adalah di bilik kiri, bilik kanan ya. Jadi bilik kanan ya, sebelah kanan yang biasa kita sebut dengan atrium kanan. Nah, dari situ nanti listrik akan
pancarkan ke seluruh jantung melalui serabut-serabut saraf yang ada di jantung. Nah, irama jantung itu berdetak teratur sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Sehingga ketika ada kelainan irama jantung biasanya dia adalah lebih dari 100 yang kita sebut dengan takikardi, dan di bawah 60 yang biasa kita sebut dengan bradikardi. Nah, setiap detakan tersebut akan memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, jadi fungsi jantung di sini adalah sebagai pompa. Semua darah itu akan tidak semuanya dikeluarkan, tapi minimal dia keluar kurang lebih sekitar 50% dari darah yang masuk ke dalam jantung tersebut. Nah, nanti kita bisa melihat irama jantung tersebut normal atau tidak dengan EKG atau juga dengan meraba nadi sendiri. Next. Nah, ini adalah contoh dari irama jantung ya. Ini biasanya dengan monitor ya, monitor di situ bisa kita lihat ya, dari misalnya di ICU atau di ICU, di ruang rawat, di emergency, biasanya kita akan melihat seperti ini ya. Jadi ada irama jantung, kemudian ada juga yang paling atas itu adalah HR atau heart rate, itu ada beat per menit. Nah, itu adalah menggambarkan nadi kita yang normal atau sedang kita periksa. Nah, cara yang lain kita juga bisa melihat dengan peralatan yang pada saat kemarin COVID sangat dipakai banyak ya, yaitu oximetry ya. Pulse oximetry ini biasanya akan kita lihat yang atas itu adalah oximetrinya atau saturasi oksigen, kemudian yang bawah itu adalah biasanya adalah nadi ya. Di situ kita akan bisa melihat nadi dari kita. Ya, kemudian tadi setelah kita berbicara tentang irama jantung yang normal, maka kita sekarang berbicara tentang gangguan irama atau aritmia ya. Jadi aritmia ini adalah suatu gangguan pada irama jantung. Biasanya detak jantung tersebut bisa terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Jadi coba hanya 3 masalah itu ya. Jadi gejalanya bisa berdebar ya, yang paling sering datang ke polisi jantung karena berdebar, ketidaknyaman di dada. Kemudian bisa juga pusing, cepat lelah, atau mungkin bahkan pingsan. Yang bila tidak ditangani, maka bisa saja dia menyebabkan stroke atau mungkin jangka panjangnya adalah gagal jantung. Nah, deteksi gangguan irama yang paling mudah ini adalah dengan meraba nadi sendiri. Nah, untuk pentingnya meraba nadi itu mengapa? Ya karena dengan meraba nadi ini kita bisa melihat apakah kita mempunyai gangguan pada irama jantung kita. Yang biasanya itu adalah merupakan salah satu tanda bahwa kita mempunyai gangguan pada jantung kita ya. Gangguan irama jantung biasanya merupakan salah satu tanda ya bahwa kita memang mempunyai masalah di jantung kita. Nah, bagaimana caranya? Mudah ya. Jadi posisi tangan kita letakkan satu lengan di atas meja atau paha atau di mana saja bisa, yang penting nanti bisa kita periksa. Kemudian telapak tangan menghadap ke atas, gunakan 2-3 jari ya, telunjuk dan juga tengah ya. Kemudian jangan gunakan ibu jari karena ibu jari itu mempunyai denyut sendiri ya. Jadi seperti kita dulu waktu ski lab ya, nah itu kan disarankan untuk tidak menggunakan jempol karena jempol itu punya denyut sendiri. Kemudian setelah itu letakkan jari di sisi ibu jari pergelangan tangan. Ya, di sisi ibu jari pergelangan tangan pasti adalah di sebelah sini ya. Tekan lembut, jangan terlalu kencang juga karena nanti malah tidak terasa ya. Kemudian sampai terasa denyutan ya. Rasakan ritmenya, apakah dia teratur atau tidak, dan hitung frekuensinya. Hitung jumlah denyut selama 30 detik lalu kalikan 2. Nah, hasilnya itu adalah denyut per menit. Ya, jadi kalau kita sering ya pasien datang ke poli jantung, keluhannya adalah berdebar-debar atau mungkin di IGD ya. Tapi itu hanya riwayat ya, sehingga kita tidak bisa memeriksa pada saat itu ya. Nah, pada saat ketika tanya berapa nadinya waktu itu, nah pasien tidak bisa menjawab karena apa ya, ini kita tidak terbiasa untuk meraba nadinya, hanya mengandalkan feel atau perasaan saja. Jadi kita semua harus bisa meraba nadi karena ini adalah yang paling mudah dan memang kadang-kadang tidak bisa kita periksa pada saat
ketemu dokter ya, udah nggak kelihatan lagi ya, apalagi gangguan irama ya. Jadi meraba nadi sendiri itu penting sekali untuk kita untuk mengetahui apakah kita memang ada gangguan irama. Nah ini adalah gambar ya. Tadi yang dimaksud itu ada pembuluh darah banyak ya. Nah itu adalah yang diraba itu adalah arteri radialis ya di situ. Nah kemudian bisa juga kita menggunakan nadi di leher yaitu dengan puls dari karotis ya. Gunakan 2 jari ya, bisa diletakkan di sisi leher, kemudian tekan lembut ya, lembut saja ya. Kalau di situ nanti terlalu keras malah bisa mencekik ya. Jadi kemudian sama seperti di pergelangan tangan, rasakan keteraturannya dan hitung jumlahnya ya. Jadi yang paling penting kalau meraba nadi kita harus tahu berapa jumlahnya dan juga keteraturannya ya. Jadi itu dirasakan saja karena memang seharusnya nadi itu keluar dengan sangat stabil sekali ya nadinya. Kalau 60 kali per menit ya benar-benar dari beat ke beat itu sangat teratur. Ini ya gambarnya. Nah kemudian apa yang kita rasakan ya, yang paling penting adalah keteraturannya dulu. Kemudian selain itu juga nadinya berapa ya, 90 sampai 100 kali per menit itu adalah nadi yang normal. Di bawah itu atau di atas itu kita sebut sebagai abnormal. Tapi sesuatu yang abnormal sekali lagi belum tentu bahwa itu adalah sebuah kelainan ya. Yang paling penting adalah ketika memang karena ada beberapa kondisi misalnya dengan demam atau mungkin sedang cemas itu kadang-kadang menyebabkan nadinya cepat. Tapi bisa juga nadinya yang pelan ya 50 kali, 40 kali tapi terdapat pada seorang atlet ya, atau aktivitasnya sangat berat itu normal saja. Ya, atau apabila tidak teratur kita sebut itu sebagai tidak normal yang kita curigai bahwa itu adalah sebuah aritmia. Nah faktor risiko sama ya, hampir semua di penyakit jantung itu faktor risiko dan dampaknya hampir sama. Karena hipertensi, diabetes, ya kolesterol tinggi atau juga yang paling sering adalah merokok ya. Jadi itu bisa merupakan salah satu faktor risiko. Kemudian aritmia ini bisa saja menyebabkan stroke atau juga gagal jantung yang tergantung pada gangguannya seperti apa ya. Jadi karena memang gangguan irama walaupun kita sebut sebagai aritmia atau gangguan irama jantung, tapi bukan hanya satu macam saja, banyak macamnya. Ada atrial fibrilasi, ada ventricular extrasystole, ada supraventricular tachycardia yang berbeda-beda faktor risiko dan juga komplikasi mendatang. Nah deteksi dini dari aritmia ini atau gangguan irama ini akan mencegah komplikasi serius di masa mendatang. Ini adalah gambaran itu ya, gambaran rekam jantung yang mengingatkan ya dokter kita jangan lupa seperti itu. Ya, kita sangat bersyukur sekali hari ini kita bisa mendatangkan beliau yang sangat sibuk sekali ini ya, mantan pasien yang sudah mendapatkan terapi yang sangat adekuat ya. Nah ini yang atas itu adalah VES ya, itu sangat teratur sekali, kadang-kadang malah tidak terasa ya dokter Hanum ya. Jadi kalau di Gemini biasanya malah rasanya normal, tapi kalau yang bawah itu sangat tidak teratur ya, atrial fibrilasi. Nah ini membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut ya. Nah sekarang itu terapi atau pengobatan untuk aritmia gangguan irama jantung ini sangat banyak ya. Obat-obatan juga sudah sangat banyak dan malah sudah sangat spesifik sekali ke masing-masing gangguan irama tersebut. Misalnya untuk AF apa, untuk PS apa, SVT apa ya. Jadi terapinya sangat variatif sekali. Nah kemudian nanti ablasi kateter yaitu bisa menghilangkan sumber aritmianya ya. Nanti mungkin kita bisa menggali lebih banyak ya dari dokter Sita karena sudah sangat berpengalaman sekali beliau. Kemudian pacemaker atau ACD ini bisa menjaga detak jantung tetap normal. Nah biasanya kalau pacemaker itu adalah untuk pasien-pasien yang gangguan irama jantungnya terlalu pelan. Sedangkan ICD itu adalah ketika dia terlalu cepat ya. Jadi akan ditanam di bawah kulit, kemudian pada saat pasien tersebut mengalami
gangguan tersebut maka dia akan hidup ya. Nah, kemudian terapi modern ini memungkinkan pasien hidup normal dan juga berkualitas. Ya, kita lihat Dokter Sita. Itu untuk mengawali apa yang kita bahas hari ini, Dokter Hanu. Baik dokter, overview yang sangat padat ya dok ya, singkat padat. Karena kalau kuliah udah berapa SKS itu ya. Baik, jadi Dokter Bagus tadi sudah menjelaskan terkait apa sih itu gangguan irama jantung, gambarannya seperti apa, kemudian bagaimana cara memeriksanya, apalagi kita bisa memeriksa sendiri tuh. Kalau tidak salah sebelumnya dokter pernah ini ya dok, mengkampanyekan menari dok, Iya, ya kan? sama. Tadi sendiri masih Ya. sama ya dok ya. Ya. Baik. Nah, untuk yang sesi berikutnya ini kita akan ngobrol langsung dengan mantan pasien ya dok ya. Mantan Pasien ya gitu, dokter sekaligus pasien ya. Dan sekarang sudah alhamdulillah sudah sangat bagus ya dok ya, sangat recovery. Justru dari berbekal ilmu pengetahuan dari beliau sangat menyadari dari awal, kemudian tanpa rasa takut. Biasanya kan kalau kita terdiagnosis awal tuh takut ya dok ya, kenapa nah, ternyata ada sharing nih dari Dokter Sita. Nah, beliau sampai ada experience di ablasi. Nah, teman-teman selama ini kan kita mendengarnya ya terkait obat ya dok ya. Karena kalau mau tindakan sudah dibilang nanti ada tindakan ya, itu sudah jadi momok sendiri ya dok ya. Apalagi ablasi, apa sih ablasi? Kalau searching itu kayak dimatikan listriknya, itu kan udah kayak serem banget ya dok. Apakah seseram itu dokter? Nah, mari kita tanya langsung kepada Dokter Sita dari awal gejalanya seperti apa dan perjalanannya seperti apa, supaya kita semua di sini jadi terbuka mendapat insight bersama. Enggak dokter? Ya, terima kasih Dokter Hanum, terima kasih Dokter Bagus. Ini termasuk penyelamat saya. Saya juga menyapa ini pemirsa semuanya ya dari sahabat Senopati ya. Saya akan menceritakan ya perjalanan saya, karena ini seperti saya mendapat kesempatan hidup yang kedua, seperti itu. Jadi sebenarnya tuh gejalanya itu mungkin sejak saya dewasa ya. Jadi saya kurang begitu ingat kapan, tapi ketika mengganggu itulah saya sudah mulai berusaha mengakses dokter untuk periksa. Kalau nggak salah itu sekitar tahun 2015 ya. Saya itu 15 ke atas itu ketika saya menjadi kepala puskesmas ya. Itu saya sering nih WA-an sama Dokter Bagus. Rekam jantung di mana? Di puskesmas saya kirimkan ke beliau. Jadi gejala awalnya itu di antara detak jantung kita itu ada detak-detak yang aneh gitu. Jadi kalau irama jantung yang teratur mungkin iramanya teratur deg deg kayak gitu ya. Nah saya itu ngerasain deg deg gitu, terus berhenti dok ya, terus baru deg deg kayak gitu, baru normal. Itu yang irama yang tidak normal itu kadang-kadang muncul, tapi seiring waktu itu kan mulai mengganggu. Nah itu saya menghubungi Dokter Bagus. Waktu itu saya juga masih tetap aktivitas biasa, belum sampai mengganggu sekali, itu belum. Jadi saya diberi resep obat ya, waktu itu dikasih obat untuk irama. Ya dokter saya lupa ini bisoprolol ya, kan udah agak lama ya bisoprolol. Nah awalnya sangat membantu dok, jadi saya tidak terganggu dengan irama itu, tapi ini ternyata COVID itu juga pengaruh ya. Waktu itu saya juga di puskesmas sebagai kepala puskesmas itu kan luar biasa ya. Kita tugas untuk men-swab karena saya juga terjun langsung, kemudian juga memantau kalau ada pasien yang perlu di isolasi mandiri, perlu dirujuk, itu kan semua di puskesmas sangat terkoordinasi. Nah itu kemudian kebetulan saya juga ditugaskan di Labkesda yang waktu itu mendadak juga harus memeriksa PCR ya dok ya. Wah pagi sampai siang saya di puskesmas, siang sampai sore bahkan malam itu di Labkesda. Nah itu
Nah, mulai mengganggu nih. Saya naik tangga itu saya sudah mulai ngos-ngosan. Saya agak lama itu saya sudah mulai lemes. Jadi lemes, nggak tahu kenapa saya itu makan juga biasa, tapi lemes. Terus iramanya itu semakin sering muncul. Jadi rasanya itu mungkin kalau saya sebagai pasien itu ibaratnya seperti kita naik kendaraan itu banyak polisi tidurnya, jadi jeruk kayak gitu. Jadi saya merasa sangat terganggu. Kemudian saya ke dokter bagus lagi, tapi obat itu udah nggak mempan. Terus mungkin dokter bagus itu curiga kok saya udah mulai ngos-ngosan gitu. Saya di eko, ya dilihat organ jantungnya. Ya, ini dokter bagus agak gitu. Kayaknya waktu di ruang eko tuh langsung Mbak, jantungmu bengkak ya. Waduh. Saya juga wah, kalau kita ya di informasi jantung bengkak itu kan udah mulai ke arah gagal jantung ya, kayak gitu. Tapi mungkin masih awal. Kemudian saya waktu kuliah kan juga belum pernah ada informasi tentang ablasi ya dok ya. Tapi dokter bagus waktu itu langsung, karena di ruangan itu juga langsung menghubungi seniornya dokter Erika. Kebetulan Jogja itu punya ini ya dokter Erika ya dok ya. Itu yang mampu melaksanakan ablasi. Kemudian saya sama dokter bagus waktu itu dikomunikasikan dengan dokter Erika. Itu saya kemudian mengakses beliau di Rumah Sakit Sarjito. Saya juga langsung ke sana ya, ke Sarjito itu akhirnya ketemu dokter Erika. Nah untuk tadi itu memang nggak selalu mungkin bener dok, waktu periksa mungkin pas nggak keluar iramanya ya. Itu saya dipasang ya, di sini juga di Panembahan dipasang juga alat yang namanya Holter ya. Di Sarjito juga Holter juga. Jadi alatnya itu untuk merekam irama jantung kita yang dipasang 1 kali 24 jam. Jadi mandi pun dipakai dok, mandi tidak boleh dilepas, tidur dipakai, apapun dipakai. Jadi dipakai, kemudian kita serahkan ke dokter, nanti dicek iramanya. Nah saya itu iramanya jantung yang tidak normal itu dianggap masih dalam batas bisa ditolerir, itu kurang dari 10% ya dok. Saya itu 22%, jadi sudah indikasi ablasi. Nah saya itu waktu ditanting untuk operasi ablasi, karena obat memang dokter Erika yang dari Sarjito itu udah memang ada yang nggak ngaruh kayak gitu, sedih itu memang ada yang mungkin saya yang sudah tidak mempan lagi lah. Jadi ini ablasi saya juga oke aja gitu. Saya justru malah minta mau kapan gitu, dok kalau bisa secepatnya. Nah ini saya akhirnya di sana itu ada dicarikan yang sela-sela, kebetulan ada yang pasien yang seperti masih pikir-pikir atau karena ada kendala ya gitu. Saya sejak periksa di Sarjito sampai saya operasi itu hanya kurang lebih 2 minggu dok dijadwalkan. Karena saya juga mantap, meskipun ya ibu saya itu waktu saya mau pamit operasi itu bilang jangan gitu, ojo lah operasi jantung kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kok, biar aku sehat, nah gitu. Karena memang ketika saya merasakan gampang capek, lemas, ngos-ngosan itu sangat mengganggu. Nah waktu tiba operasi itu, waktu itu zaman COVID dok, jadi nggak ada yang nengok sama sekali karena kita hanya ditungguin sama suami. Nah ini operasinya itu ternyata juga tidak seseram yang kita bayangkan ya. Jadi saya itu tetap sadar dari awal sampai akhir. Kita tidak ditidurkan, kita masuk ke ruangan yang biasa ruang operasi itu malah kendalanya dingin, dingin. Itu di ruangan yang namanya cath lab. Nah kita kan punya dok, siapa tahu nanti kalau dokter bagus gitu, dokter misal ya gitu, nanti kan cath lab itu bisa dioptimalkan. Dan itu yang pertama dilakukan adalah di bios ya, istilahnya di anestesi di lokal untuk memasukkan namanya kateter ya, mungkin secara awam itu selang di pangkal paha.
itu, dan di sebelah kiri kita itu layar ya, kayak layar TV besar-besar itu. Ya itu yang mungkin yang awal yang agak itu malah buka ini apa, karena memang harus disayat itu di bius. Kalau di bius jelas nggak sakit berapapun sayatannya, dan tidak begitu besar karena mencari akses pembuluh darah yang besar. Dan kemudian dimasukkan alat, tahu-tahu alatnya itu udah di ruangan jantung dok. Jadi saya tuh selama operasi tuh malah melihat karena di sebelah kiri atas itu sangat bisa saya mungkinkan untuk melihat itu, jadi di mana kamera alat-alat itu sudah masuk ke ruangan jantung. Padahal kan bayangin dari sini ya, luar biasa sekarang kan. Nah itu kemudian saya diberi obat untuk memacu, untuk menimbulkan gelombang-gelombang listrik yang tidak normal itu. Jadi memang dipakai obat, kemudian muncullah beberapa kayak gitu. Benar-benar dipastikan oleh dokter Erika bahwa mana irama-irama, dan memang ada beberapa titik. Kalau nggak salah itu sekitar 3 titik. Ketika sudah pasti baru, nah ini istilahnya kan dulu disolder ya. Misalnya itu waktu awal itu rotok ngeri kok disolder ya, dimatikan gitu. Nah ketika mau dimatikan tuh kita diinfo dulu. Ya mungkin nanti agak nyeri dikit ya, nggak apa-apa gitu. Ya. Masih bisa kerasa ya? Saya kan kerasa nggak, waktu itu kerasa, memang agak nyeri waktu itu dimatikan. Kemudian berpindah lagi ketika sudah dimatikan satu, itu dipacu lagi gitu. Dikasih obat lagi untuk memunculkan gelombang-gelombang yang tidak normal. Kemudian seperti itu sampai dipastikan setelah terablasi ya namanya, dimatikan semua itu, saya dipacu lagi sampai saya merasa sudah nyaman dan tidak ada irama-irama yang tidak normal. Nah, setelah itu mungkin tiap orang beda ya dok ya, berapa titik yang perlu dimatikan. Dan saya sadar ya waktu operasi itu tidak begitu, nggak seserem yang saya bayangkan. Jadi saya merasa nyaman juga waktu operasi. Dan setelah itu saya selesai operasi, saya recovery itu pasca operasi kayaknya cuma sehari setelahnya saya pulang. Setelah itu saya istirahat mungkin kurang lebih seminggu ya sejak operasi ya. Terus saya kerja lagi dok. Dan tahu nggak ada bedanya? Waktu saya kontrol ke dokter Erika, udah membaik, udah rasanya sekarang gimana? Dok, saya rasanya nggak punya jantung, seperti nggak punya jantung karena saya sudah nggak terasa. Maksudnya ada detak-detak yang kan nggak enak dok, jujurkan kayak gitu, seperti berdebar-debar sepanjang hari itu kan nggak nyaman. Saya malah merasa seperti nggak punya jantung kayak gitu. Kemudian saya bertanya ke itu waktu kontrol, saya boleh aktivitas apa aja? Kadang kan kita ada pembatasan, boleh aktivitas apapun, olahraga bebas. Makanya saya sekarang itu tenis seminggu 4 kali dok. Ini tadi juga habis tenis dok. Aduh ini terima kasih ya dokter, bagus ini loh. Kalau saya nggak ke dokter bagus, saya nggak akan. Saya juga bersyukur sekarang saya juga kalau jalan juga bisa cepat, naik turun tangga oke, apa-apa oke dok. Di usia saya yang mau 50 tahun nggak masalah. Nggak kelihatan tapi ya terima kasih sekali ya, akhirnya diberikan kesempatan untuk bekerja kembali. Gitu dokter Hano. Pengalamannya ternyata tidak seseram itu ya dok ya. Bahkan bertanya ke ahlinya lebih awal justru akan memberikan output yang lebih bagus juga gitu ya dok. Dok saya mau tanya ya dok ya, dari gejala awal itu dok, kan memang rasa deg-degan itu tuh kan sangat mungkin kita sering rasakan juga. Nah deg-degan yang mengganggu seperti apa sih yang dokter maksud tadi? Kemudian munculnya itu pas kapan dok itu biasanya? Kalau awal-awal itu munculnya tuh mungkin kalau saya kecapean, terus menjelang menstruasi itu muncul iramanya. Dulu sempat saya dicek itu juga sebelum ketemu dokter bagus apa ya? Saya tuh sempat didiagnosis ini hipertiroid dok, karena mungkin mencari penyebabnya. Jadi kemudian pengobatan terus saya sudah bagus juga. Kemudian awalnya itu muncul saat-saat tertentu tadi ya, kecapean ya gitu, menstruasi. Tapi lama-lama itu ya nggak apa-apa, apalagi pas COVID itu 24 jam dong. Tidur pun kan loh. Jadi
Jadi kan kadang tidur itu dan ketika seperti itu detak jantung saya mungkin nggak nyampe 60 dok, bisa 40-an, 50-an kayak gitu. Dan tensi saya ngedrop juga, tapi saya ya itu rasanya lemes. Iya. Makanya waktu itu sempat dihentikan ya, karena kan dokter Sita waktu itu terus mengeluh kok jadi kadang-kadang lemes, tensinya rendah, sehingga ya wah ini nggak bisa ini harus segera. Iya, karena obat sudah obat nggak bisa. Obat-obatan yang untuk anti aritmia itu pasti menyebabkan nadinya semakin rendah dan tensi kan. Oh iya. Tambah lemes. Tambah lemes. Berarti tetap paling awal itu dicoba untuk pengobatan dulu ya dok ya, seperti ini. Tapi ya tadi itu tergantung pada hasil Holter-nya. Holter itu kan ada burden-nya. Burden itu yang penting adalah dia bebannya terhadap aktivitas ya. Kalau tadi itu 10% di bawah 10% ya udahlah nggak usah pakai obat. 10-20% nanti mungkin dia pakai obat ya anti aritmia, nanti bisa menurun. Tapi kalau udah di atas 20% jelas harus ablasi ya. Yang paling penting apakah ini sekunder dari apa dulu? Kalau dokter Sita itu kan modelnya kan pribadinya tipe apes, perfeksionis. Itu kan pasti akan simpatikonnya kan tinggi ya, sehingga pasti nanti akan tercetus juga seperti itu. Sehingga memang paling bagus ya udah apalagi dengan beta blocker sudah bisa. Iya dok, ablasi. Apalagi ternyata ablasi tidak seseram itu ya dok ya. Oke, berarti di lokal aja, terus dikasih sayatan di pangkal paha gitu ya, masuk kamera. Bahkan pasien sendiri pun nanti bisa lihat ya dok ya. Lihat dan ngobrol sama diajak ngobrol sama dokternya, jadi diterangin juga. Iya, diterangin juga kalau tahu beliau tenaga medis biasanya. Bayanginnya kayak nggak jadi takut, asik ya dok ya. Tapi biasanya ini operasi gitu kan. Sampai ibu saya tuh nggak boleh harus operasi. Kalau di bedah tuh bayangannya udah ya operasi kan pasti belah-belah seperti itu ternyata. Saya kan kecil aja. Iya, jadi sekarang karena emang teknologi kedokteran ya, apalagi kedokteran jantung dan pembuluh darah itu juga semakin maju. Tindakan-tindakan itu sudah sekarang invasif tapi sangat minimal ya, minimally invasif. Intervensinya ya tadi tuh sebagian besar adalah dengan cath lab ya. Cath lab itu nanti kan selain untuk kita kan punya dok ya, kita punya cath lab sekarang baru bisa neurologi, tapi sebentar lagi mungkin dokter Faisal sekolah itu bisa untuk intervensi. Kemudian yang ini nanti ada sendiri lagi ablasi, jadi elektrofisiologis tadi, nah itu ada ahlinya sendiri. Mudah-mudahan nanti bisa semakin maju ya mas. Jadi deket ya dok ya, harus ke Sarsito ya, nggak usah dirujuk, bisa di sini ya. Apalagi Xaviernya ada di sini loh dok. Bagus ya. Iya dok, ngomong-ngomong tentang nadi tadi dok, awam itu kadang nadi sama heart rate itu sama apa beda dok? Ya sebenarnya sama ya, heart rate itu kan nadi sebenarnya ya. Jadi apa yang kita raba itu adalah nadi ya kan? Dan itu adalah hasil dari pulse-nya tadi ya, pulse yang dirasakan oleh kita yang dipicu oleh jantung pada saat sistolik itu adalah nadi atau heart rate tadi ya. Jadi itu kan tergantung pada namanya jantung, itu kan dia diperintah oleh saraf otonom ya. Namanya otonom, dia tidak bisa diperintah ya. Kamu jangan cepat, nggak bisa ya. Kamu jangan muncul, itu nggak bisa juga ya, karena memang ya itu tadi otonom ya. Sehingga satu-satunya cara ya itu tadi ya, untuk melihat apakah kita memang mempunyai gejala atau tanda dari suatu penyakit, apalagi gangguan irama. Yang paling penting pertama adalah dari meraba nadi sendiri atau menari. Ya nanti kita praktekkan bersama ya, karena mungkin mudah sekali ya. Ya baik dokter. Mungkin ada materi yang ingin dipaparkan lagi dokter? Ya, jadi kita juga harus tahu kapan kita harus ke dokter ya. Jadi kebetulan beliau ini dokter, jadi sudah datang ke dokter duluan ya. Waktu saya belum lulus sudah dulu sama beliau. 2015 kan saya masih di Kalimantan ya dok ya. Nah itu
sudah di WA sama belum? Ya, terus OVS ya sudah paling ya, waktu itu adanya bisoprol atau bisoprol. Apabila sering berdebar, tidak teratur, kemudian sering pingsan, pokoknya ketika kita sudah mulai merasa ini nggak beres nih ya, itu harus segera periksa ya. Pingsan tanpa sebab, kemudian pusing ya, itu juga bisa merupakan salah satu tanda gejala yang harus segera ke dokter ya. Tapi kalau cuma berdebar-debar saja, pastikan dulu ya. Nanti daripada nunggu di poli jantung terlalu lama, yang mending dipastikan dulu ya. Caranya gimana ya dengan peraga nadi tadi? Apakah teratur atau tidak? Karena sebagian besar pasien-pasien yang terutama yang muda, yang nervous kayak gitu, yang cemas, itu sebagian besar hanya subjektif saja ya. Jadi saya merasa berdebar-debar dok, tapi pada saat di EKG normal, kemudian kita holter juga normal ya. Jadi sebelum memastikan ke dokter, tidak apa-apa, nanti diraba dulu nadinya. Pada saat teman-teman sekalian nanti merasakan apakah itu memang sangat mengganggu sekali, pastikan dulu nadinya berapa heart rate-nya tadi ya, berapa kali per menit, kemudian teratur atau tidak. Ketika tidak teratur, mungkin memang harus segera ke dokter. Ketika memang heart rate-nya terus di atas 120, nah itu mungkin memang harus dicari sebabnya apa ya. Kemudian selain itu juga apakah ada riwayat keluarga yang menderita aritmia atau mendadak meninggal pada usia muda. Itu ya. Berarti kapan harus ke dokter itu tanpa menunggu rasa yang tidak nyaman itu sangat mengganggu ya dok. Jadi kayak gejala awal kayak mulai sering mudah lelah, terus pusing, bahkan kok sering pingsan, itu sebaiknya sudah mulai konsul ke dokter ya. Tapi ya tadi sambil dipastikan apakah ini karena gangguan irama, ya coba aja. Ya karena paling sering irama itu menyebabkan tadi itu. Kalau dokter Sita ya, pasien yang seperti dokter Sita itu kan kadang-kadang ketika dia memang sudah sejak dahulu mengalami gangguan irama, itu kadang-kadang memang menyebabkan ada sedikit penebalan pada otot jantungnya ya, atau tadi itu kardiomegalia atau pembukaan jantung ya, karena memang ada yang kita sebut sebagai dengan kardiomiopati karena hubungannya dengan aritmia, takikardi ya. Takikardia indus kardiomiopati ya, yang satu-satunya cara untuk menghilangkan itu ya, kardiopati itu gangguan pada jantung ya yang tidak kita tahu sebabnya. Nah, satu-satunya cara ya kita tangani takikardinya. Ketika dia masih ada VS-nya apalagi jelas di atas 20%, ya satu-satunya cara adalah dengan ablasi tadi. Ternyata tidak sakit ya, karena memang di anestesi lokal juga, tidak menakutkan dan bukan sebuah operasi. Iya betul ya. Baik dokter, ada yang mau disampaikan dokter untuk pesan ke sobat-sobat senopati? Ya, dokter silakan. Ya, saya sebagai pasien ya, terima kasih ya. Saya tuh terima kasih karena diberi kesempatan untuk sharing ya, testimoni karena saya pernah jadi pasien jantung ya, mantan. Jadi yang terutama ketika dokter itu terapinya memilihkan kita untuk operasi ya, itu jangan takut dulu ya. Jangan takut, karena saya juga menjumpai beberapa pasien itu ketika sudah dioperasi yang ini, yang terutama yang ablasi ya dok ya, itu mundur dok nggak berani. Beberapa saya temui kayak gitu. Jadi semoga nanti dengan seperti ini, dengan kita share juga ada ilmunya dari dokter Bagus, saya sebagai mantan pasien, bahwa itu bukan hal yang menakutkan untuk terapi yang ablasi, yang operasi, yang memakai kateter itu sangat tidak mengerikan, dan setelah operasi ternyata kita seperti mendapat kesempatan hidup yang kedua. Saya sudah sehat lagi, bisa bahkan sekarang sudah sering habisnya tuh di lapangan tenis dok. Jadi dulu saya kayaknya nggak mungkin deh waktu saya gangguan jantung kayak gitu.
Jadi semangat untuk sehat, ketika dokter memilihkan terapi apa, itu kita juga harus berpikir bahwa tujuannya juga kita akan lebih sehat. Jadi jangan takut untuk ablasi ya atau operasi yang memang ditentukan yang sudah dipilihkan oleh dokter. Baik dok. Menyisipkan satu dok ini tadi gara-gara ada jangan takut gitu dok. Jangan takut karena ternyata alatnya makin canggih ya dok ya. Nah itu kalau dipasang alat itu apakah bisa normal kembali dok? Atau kalau sudah dipasang alat berarti nanti harus diambil lagi seperti itu dokter kalau di dunia kardiovaskular ini? Oh iya, kalau ablasi itu kan sebenarnya tidak ada alat yang ditanam di sana. Gitu. Jadi kalau ablasi itu kan tadi istilahnya seperti disolder. Iya. Oh disolder. Jadi itu kan tadi ada nggak tahu disolder kan panas kopi pasti merasa ya pada saat itu. Karena sebenarnya intinya adalah pada dokter Sita itu kan ada impuls berlebih ya. Di situ ada beberapa fokus yang memang sebenarnya ini nggak ada gunanya kok ya, sehingga ya udah dimatiin aja, dihilangkan saja fokus tersebut, fokus listrik tersebut, sehingga kalau pakai kabel ya dia pasti akan diputus gitu aja. Nah setelah itu kan tidak ada alat sama sekali. Nah kalau misalnya alat itu yang hubungannya dengan irama itu adalah tadi tuh ICD atau BPM. Kalau pacemaker memang ditanam ya di sini. Dan dia memang seperti baterai, sehingga dia nggak bisa dicas ya, sehingga kalau sudah 10 tahun dia pasti nanti akan habis, tergantung pemakaian sih. Kalau sering dipakai on-beat-nya nadinya yang dari jantung kita sendiri itu cuma sedikit ya, dia akan sering cepat habis ya kan, cepat habis karena dia sering dipakai. Kayak Iron Man itu kan? Nah itu. Tapi kalau yang ICD juga, ICD misalnya pada pasien yang VT ya, yang memang VT itu kan berbahaya ya, jadi dia pada saat ventricular tadi serangan itu dia akan shock sendiri. Gitu. Jadi pasien ada beberapa pasien yang sudah dipasang seperti itu dan merasakan sendiri ketika dulu sudah masuk ya karena VT ya kan, tapi setelah dipasang ICD itu tadi ketika itu cepat dia langsung jejak sendiri ya, jadi nge-shock sendiri, mengejutkan sendiri. Dia biasanya agak beringan sebentar sih gitu ya, tapi itu sangat membantu dan sangat yang paling penting adalah kita meningkatkan kualitas hidup ya dok. Dokter kita sekarang bersama olahraga. Iya betul ya dok. Arahnya ke arah sport malah. Iya, nggak cuma exercise ya dok. Bukan hanya exercise ya. Iya sport itu dok. Luar biasa loh. Atlet. Iya. Karena untuk kembali lagi kita bisa aktif kan challenging juga ya dok ya. Apalagi ablasi tadi dokter Sita katakan setelah seminggu off itu langsung bisa on lagi ya dok ya, seperti biasa ya. Ternyata memang sudah secanggih ini ya. Jadi sobat-sobat semua jangan takut, jangan merasa merasa termomoki karena harus dibedah-bedah disesat ya dok ya. Ternyata prosesnya simple. Yang tidak simple adalah menguatkan hati untuk memutuskan ya dok. Dan juga bagaimana kita mengenali, oh ya kita belum ini dok, menari dok, mempraktekkan menari dok mungkin ya. Betul ya. Jadi kalau menari nanti ya seperti tadi yang sudah kita jelaskan ya, meraba nadi sendiri. Pertama adalah ini cara kita untuk mengenali tubuh kita itu yang tahu kita sendiri ya kan. Terus kita waktu itu walaupun misalnya saya bilang nggak apa-apa kok mbak gitu kan, mungkin yang merasakan kan beliau ya kan, kita nggak bisa ketika ketemu sama pasien oh nggak apa-apa kok ini nggak apa, kecuali butuh ensurement ya. Jadi misalnya membutuhkan memang penguatan mungkin ya, jadi misalnya dari holter nggak apa-apa kok mungkin kurang dari 1% misalnya, itu kan sangat tidak berbahaya ya kan. Nah itu mungkin kita bisa menguatkan pasien nggak apa-apa kalau itu. Tapi ketika 20% dan pasien memang sangat bergejala sekali, berarti kita harus menguatkan ya bahwa ya memang harus segera dilakukan tindakan gitu ya. Nah untuk meraba nadi sendiri sekali lagi kita pakai yang di sebelah sini ya. Jadi praktekkan bareng-bareng ya di sini. Mas Beda juga boleh ya. Meraba nadi sendiri di sini nanti. Di sini ada tuh. Nah, itu ada nadi yang berdetak-detak. Ya, tidak ya. Nah, itu nanti teratur atau tidak. 1,
Kemudian yang kedua adalah nadinya berapa ya. Nah, nanti sambil melihat jam ya, boleh 15 detik, boleh 30 detik. Kalau 15 detik berarti nanti dikalikan 4, kalau 30 detik berarti nanti dikalikan 2. Hasilnya nanti akan dilihat bahwa itu apakah ini normal atau tidak. Sekali lagi normalnya adalah 60 sampai 100 kali per menit ya. Dari suatu yang simple ini kita bisa melihat bahwa kita mempunyai gangguan irama tidak, kita kira-kira mempunyai penyakit jantung atau tidak ya. Gitu. Dan ini ya dok ya, berarti diukurnya pada saat posisi sudah istirahat. Iya, istirahat dulu dong, jangan lari-lari ya jelas. Iya. Ya, karena seringkali kalau kita hanya berpatokan di oximetry itu kan tidak bisa merasakan ya dok, keteraturannya ya dok ya. Jadi tetap betul yang disampaikan Dr. Bagus tadi, tubuh kita adalah kita sendiri yang lebih mengenali. Dan apalagi sobat-sobat sekalian sudah diajar ya, caranya menari, meraba nadi sendiri. Dan yang diingat yang dipakai adalah 2 jari, bukan yang ibu jari ya dok ya. Kemudian kita raba di pergelangan bagian dalam seperti ini, lalu bisa dihitung selama 15 atau 30 detik. Nah, nanti kalau 15 detik berarti dikalikan 4, kalau 30 detik kalikan 2 gitu ya dok ya. Dengan rate-nya adalah 60 sampai 100. Wah, luar biasa dokter. Ini ilmu sederhana tapi sangat penting ya dok ya. Bahkan sangat berpengaruh ke hidup ya. Seperti dokter Sita seperti mendapatkan kesempatan hidup yang kedua. Saya jadi termotivasi. Ya. Baik dokter Bagus, mungkin ada take home message untuk sobat-sobat senopati ya. Ya, ini pesan utama yang bisa kita simpulkan ya pada seri edukasi untuk penyakit jantung kita kali ini adalah kenali, cegah, periksa dan kendalikan ya. Jadi harus kita kenali sendiri tubuh kita ya, cegah supaya tidak berkembang menjadi suatu penyakit jantung yang lebih berat. Kemudian jangan lupa periksa ya, ketika memang sudah ada gejala atau keluhan yang sangat mengganggu, periksa ya ke dokter ya. Jangan ke ChatGPT ya. Ya, nggak apa-apa ya, boleh ya. Tapi sekali lagi itu hanya untuk kalau kita aja juga pakai kok ya AI ya. Tapi sekali lagi untuk biasanya untuk mendipkan lebih meluaskan ya wawasan kita, karena kita kadang-kadang terbatas waktunya. Tapi jangan gunakan AI untuk mendiagnosis diri sendiri dan mengobati. Kemudian yang paling penting setelah kita periksa, dikasih obat atau dikasih tindakan, yaitu mengendalikan ya. Cara mengendalikannya adalah dengan minum obat ya. Kemudian selain itu juga jangan abaikan keluhan ya. Kalau memang ada keluhan ya, jangan lupa untuk berkonsultasi kepada kami yang ada di rumah sakit ya, kepada ahlinya. Kemudian terapinya kita makin canggih ya, dapat menolong. Kemudian intervensinya juga sangat minimally invasif ya, jadi invasif tapi sangat minimal dan tidak semuanya harus dengan pengobatan dengan bedah ya. Don't miss a beat, jangan kehilangan irama hidup Anda. Yes. Luar biasa sekali temanya ini, don't miss a beat ya dok ya. Ya, baik sobat senopati sekalian, take home message-nya sangat berbobot ya dok ya. Kenali, sadari, take an action. Nah, baik sobat-sobat sekalian, sesuai pesan dari World Heart Day 2025, don't miss a beat karena setiap detik itu bermakna. Let's stop your heart, let's be smart. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Saya Hanum, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.